Oke, kali ini kita akan bedah sebuah playbook yang luar biasa ya, tentang komunikasi yang digerakkan oleh sebuah tujuan mulia. Tema utamanya adalah mensosialisasikan zakat. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sebuah konsep keagamaan bisa diubah menjadi gerakan nasional yang sangat terstruktur. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebelum kita ngomongin zakat secara spesifik, coba deh pikirin ini. Ini bukan sekedar minta donasi sekali dua kali loh. Ini tentang membangun sebuah gerakan partisipasi yang berkelanjutan dalam skala yang, wow, gede banget. Jadi, gimana caranya? Jawabannya ternyata ada di sebuah proses strategis yang disebut sosialisasi. Ini bukan cuma sekedar pengumuman biasa ya. Ini adalah sebuah misi yang direncanakan dengan sangat matang. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Gampangnya gini, zakat itu kan salah satu pilar penting dalam Islam, di mana umat muslim yang mampu secara finansial ngasih sebagian kecil hartanya untuk bantu mereka yang membutuhkan. Nah, yang paling penting di sini, sosialisasi zakat itu bukan cuma soal ngumpulin dana. Ini adalah kampanye edukasi dan penyadaran. Tujuannya adalah mengubah kewajiban ini jadi partisipasi yang benar-benar sadar dan tulus dari masyarakat luas. Dan ini bukan main-main loh, taruhannya besar banget. Ini bukan cuma tentang angka. Ini soal dampak nyata di lapangan, membantu mengurangi kemiskinan, memastikan lebih banyak orang menunaikan kewajibannya karena mereka paham kenapa ini penting, dan yang terpenting, menciptakan jaring pengamanan sosial yang kuat buat semua. Oke, jadi apa langkah pertamanya? Gimana caranya memulai sebuah kampanye dengan skala sebesar ini? Ternyata ada loh cetak biru atau panduan yang sangat jelas. Nah, lihat deh slide ini. Kelihatannya rumit banget kan? Ada istilah kayak elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja. Ini nunjukin kalau pendekatannya tuh profesional banget. Tapi tenang, tenang, kita akan sederhanakan ini semua. Intinya gini, semua kerumitan tadi itu bisa kita pecah jadi dua langkah gede aja. Persiapan dan pelaksanaan. Di tahap persiapan, kita rancang semuanya, dari targetnya siapa sampai mau pakai cara apa. Nah, baru di tahap pelaksanaan, kita beraksi, kita komunikasiin, dan yang krusial, kita dengerin respon dari audiens. Tapi kan, strategi sehebat apapun butuh pesan yang kuat, yang ngena di hati. Pertanyaannya, gimana caranya bikin pesan yang benar-benar bisa diterima dan nyambung ke jutaan orang yang berbeda-beda? Ternyata, kuncinya ada di 3 pilar ini. Pertama, kontennya harus relevan dan gampang dicerna, jangan pakai bahasa dewa. Kedua, pakai visual. Infografis atau video pendek itu jauh lebih nempel di kepala daripada teks panjang. Dan ketiga, ini yang paling ampuh, tunjukin buktinya. Cerita nyata dari orang-orang yang hidupnya terbantu itu kekuatannya luar biasa. Nah, slide ini pas banget buat negesin poin terakhir tadi. Angka dan statistik itu penting ya untuk akuntabilitas. Tapi ceritalah yang bisa menggerakkan hati dan mendorong orang untuk bertindak. Koneksi emosional itu kunci banget dalam komunikasi untuk tujuan sosial. Oke, kita udah punya strategi dan pesan yang kuat. Tapi pesan yang hebat cuma akan efektif kalau sampai ke orang yang tepat kan? Nah, mari kita lihat gimana cara menjangkau mereka. Ini dia kuncinya, segmentasi. Kita nggak bisa ngomong dengan gaya yang sama ke semua orang. Kalau ke masyarakat umum, pendekatannya lebih santai, lebih personal, pakai cerita. Tapi pas kita ngomong sama perusahaan atau kalangan profesional, gayanya harus lebih formal, berbasis data, dan wajib menekankan transparansi. Dan buat menjangkau semua segmen yang beda-beda ini, strateginya harus keroyokan, pakai semua channel yang ada. Kenapa? Ya karena audiens kita ada di mana-mana. Dengan pakai semuanya dari media massa, sosmed, sampai acara komunitas, dan kerjasama dengan perusahaan, pesan zakat ini bisa hadir dimanapun audiens berada. Ini kayak pendekatan 360 derajat gitu, jadi pesannya konsisten dan nggak ada yang kelewat. Oke, ini langkah terakhir, tapi sering banget justru yang paling dilupakan. Udah capek-capek bikin strategi dan pesan, terus gimana kita tahu kalau semua itu beneran berhasil? Gimana kita tahu pesannya nyampe? Umpan balik atau feedback itu krusial banget. Tanpa itu, kita kayak ngomong sendiri di ruangan kosong. Ini bukan cuma nanya, suka nggak sama kampanye kami? Tapi lebih dalam lagi, untuk memahami apakah pesan itu benar-benar mengubah pemahaman dan perilaku orang. Mendengarkan feedback itu untuknya banyak banget. Kita jadi tahu mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Ini juga membangun kepercayaan loh, karena kita nunjukin transparansi. Dan yang terpenting, ini bikin orang-orang merasa dilibatkan. Mereka bukan cuma jadi donatur, tapi jadi mitra dalam misi ini. Jadi, sebagai penutup, kerangka kerja yang kita bedah ini sebetulnya adalah sebuah panduan yang universal. Ini bukti kalau dengan pendekatan yang tepat dan terstruktur, kita bisa loh memobilisasi jutaan orang untuk tujuan baik apapun.
Pertanyaannya sekarang, kira-kira tujuan mulia apa lagi ya yang bisa kita wujudkan bersama dengan metode ini?